Bismillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika masyhadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib maupun jemaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan sekaligus dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya kita sekarang ini menjadi manusia paripurna yang di dalam hati kita ada iman dan takwa, dibuktikan dengan kita mampu untuk memenuhi panggilan Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat. Oleh karenanya, mari kita jaga iman takwa sampai akhir hayat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kewajiban kita. Kewajiban pertama dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memenuhi kewajiban kita, apa yang telah ditetapkan Allah agar kita ini menjadi abdullah, menjadi hambanya Allah. Yang kedua, kewajiban kita dalam hubungannya terhadap makhluknya Allah, terhadap alam semesta ini. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah menciptakan di bumi ini khalifah, yaitu manusia. Artinya bahwa kita anak cucu Adam ini diperintahkan oleh Allah mengemban misi yang sangat mulia, yaitu menjadi wakilnya Allah untuk memakmurkan bumi ini. Maka ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan Allah ke muka bumi ini, dibekali dengan ilmu sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Wa 'allama, dan telah kami ajarkan Adam kepada Nabiullah Adam al-asma kullaha, nama-nama semuanya. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa di antara makna al-asma kullaha adalah asma atau sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita tahu Allah punya nama, punya sifat yang ada di dalam al-asmaul husna. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka ketika kita ini menjadi khalifatullah fil ard, mau tidak mau harus belajar tentang asma-Nya Allah, agar sifat-sifatnya Allah itu terinternalisasi di dalam hati kita dan perilaku kita. Di antara hal yang perlu kita belajar dari sifat Allah, Allah punya sifat yang sangat dominan, yang setiap kali kita ucapkan, yaitu Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya sifat ini selalu kita ucapkan dalam keadaan apapun. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtam. Segala aktivitas apapun, kebaikan apapun yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan terputus pahalanya. Artinya segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca, menginternalisasi sifat Allah dalam diri kita, maka kebaikan itu akan terputus, maknanya tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena apa? Seakan-akan kebaikan kita itu atas jeripayah dan usaha kita, tidak ada hubungannya dengan Allah. Padahal semua apapun aktivitas baik kita itu adalah kehendak dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dua sifat ini saja kalau kita bumikan, kalau kita tanamkan di dalam hati sanubari kita dan berbuah menjadi perilaku dalam kehidupan kita, itu sudah luar biasa. Artinya kita menjadi agen-agen kasih sayang, agen-agen untuk menebarkan Rahman dan Rahimnya Allah. Salah satu contoh misalnya Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau, di dalam menebarkan sebuah Rahman dan Rahim, beliau sampai mengatakan, luqmatun fi batni ja'in khairun min bina'i alfi jami'in. Kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, luqmatun, satu suapan makan yang kita berikan masuk ke dalam kerongkongannya orang yang sangat-sangat kelaparan, membutuhkan, itu khairun, lebih baik dibandingkan mimbinai alfi jami'in, dibandingkan dengan membangun 1000 masjid jami', masjid yang besar-besar. Maknanya apa? Bahwa menebar kasih sayang dengan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lapar, jauh lebih baik, jauh lebih mulia dibandingkan dengan kita membangun megah-megah masjid. Kadang-kadang kita senang masjid berlomba-lomba dibangun dengan baik, bagus, tetapi isinya kadang-kadang kosong. Bahkan kadang sekitar masjid ada warga, orang, umat yang untuk makan saja susah, kemudian kita ahli masjid, penghuni masjid, itu seolah-olah tutup mata. Ini adalah harus menjadi koreksi terhadap perilaku keberagamaan kita. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, satu peringatan yang keras dari Allah, Allah sampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
Di antara orang yang dicap sebagai pendusta agama adalah di antaranya wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mau mendorong untuk berbagi, memberikan makan terhadap fakir dan miskin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini saking pentingnya hal di dalam menebarkan kasih sayang. Jangan sampai kemudian hal-hal yang mendasar, makan, minum, pendidikan, kesehatan sampai terbengkalai hanya karena memikirkan sesuatu yang kelihatan fisik megah, tetapi substansi daripada kemanusiaan, substansi daripada peradaban tidak tersentuh. Karenanya sekali lagi, mari kita belajar dari sifatnya Allah di dalam menebarkan Rahman dan Rahim. Bahkan Rahmannya Allah tidak pandang bulu. Makhluk orang yang belum kenal dengan Allah, bahkan durhaka terhadap Allah, bahkan suudzon, prasangka buruk terhadap Allah pun masih diberikan rezeki. Orang yang jahat, orang yang tidak pernah kenal dengan Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah pun masih mendapatkan jatah rezeki dari Allah. Ini bentuk daripada sifat Rahmannya Allah. Karenanya sekali lagi, bahwa di dalam rangka untuk menjadikan diri kita ini wakil Allah, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah Khalifatullah fil ard, maka sekali lagi mau tidak mau kita harus lambari dengan ilmu. Dan di antara ilmu yang menjadi fondasi agar kita menjadi Khalifatullah fil ard yang sukses adalah menginternalisasi sifat-sifat Allah di dalam hati dan perilaku kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk khalifatullah yang sukses dan nanti akan diberikan ganjaran surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.